Sobat Widuri, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Febrianta Pino bersama teman saya Rizan Zamili dan Siti Nuraini akan membawakan materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Untuk kamu yang pengen tahu apa itu sentralisasi, langsung aja kita panggil ya Mbak Siti Nuraini. Silakan Mbak Siti Nuraini. Terima kasih Kak Pinem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sentralisasi, tujuan, serta kelebihan atau kekurangan dan contohnya. Jadi, yang dimaksud sentralisasi di sini adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem sentralisasi di sini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sistem lainnya. Ciri-cirinya itu apa aja sih? Yang pertama, terjadi pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat. Yang kedua, semua hal yang berhubungan dengan politik dan administrasi ditangani oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, kebijakan umum yang diambil lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Tujuan dari penyelenggaraan sentralisasi yang pertama, untuk memudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah. Yang kedua, untuk mencegah setiap daerah menjadi terlalu sendiri yang berpotensi ada konflik, kepentingan, atau bahkan memisahkan diri. Yang ketiga, untuk memudahkan dan mempererat proses pengambilan keputusan yang secara tidak langsung menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Keunggulan dari sentralisasi di sini ada perbaikan koordinasi menjadi lebih mudah karena ada unity of command. Yang kedua, pemusatan keahlian anggota organisasi bisa dimanfaatkan serta maksimal karena pemimpin bisa memberi wewenang. Tadi adalah keunggulan-keunggulan dari sentralisasi. Kali ini saya akan menjelaskan kelemahan-kelemahannya, yaitu dari kebalikan tadi keunggulan. Yang pertama, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi di sini sangat bergantung pada daya respon sekelompok. Yang kedua, berkualitas manusia yang robotik tanpa kreativitas dan intensif. Yang ketiga, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Yang keempat, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. Yang kelima, mematikan kemampuan berinovasi tidak sesuai dengan pengembangan suara masyarakat demokrasi tersebut. Ada pula contoh-contoh sentralisasi. Yang pertama, Tentara Nasional Indonesia yang bisa disebut TNI. Pengamanan NKRI dari 3 titik pusat, yaitu darat, udara, dan laut. Yang kedua, Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengatur kebijakan, moneter, dan fisial. Demikian dari saya mengenai penjelasan tentang sentralisasi yang mempunyai keunggulan, kelemahan, serta memiliki contoh. Lalu teman saya akan menjelaskan penjelasan tentang desentralisasi. Silakan Kak Lisan dilanjutkan. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari Siti Nuraini tentang sentralisasi. Teman-teman yang ingin tahu apa itu desentralisasi, langsung juga kita panggilin Mbak Rizan Zamili. Silakan Mbak Rizan. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, perkenalkan nama saya Rizan Zamili. Saya kuliah di Stisip Widuri, Jakarta dengan jurusan Ilmu Komunikasi atau IKOM. Dan untuk teman kelompok saya yaitu Mbak Siti Nuraini dengan Mas Febrian. Sekarang saya akan melanjutkan membahas atau menjelaskan tentang desentralisasi. Jadi yang dimaksud dengan desentralisasi adalah bentuk spesifik dari organisasi di mana manajemen tertinggi mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada pihak di bawahnya. Dalam dunia bisnis, desentralisasi sangat dibutuhkan untuk membangun sistem yang lebih efisien. Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengentesan kemiskinan daerah. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah tertinggal dalam suatu negara.
Sekarang ada pula contoh-contoh dari asas desentralisasi. Yang pertama, 1. Pemerintahan pusat yang menyerahkan wewenang pemerintahan. Yang kedua, adanya pelayanan pajak kantor pajak. Yang ketiga, adanya pengaturan pola-pola pendidikan yang harus dilakukan pendidikan. Yang keempat, adanya pengaturan kontesin perikanan di suatu daerah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Yang terakhir, dan adanya pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh DPR. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang desentralisasi yang mempunyai keunggulan, kelemahan, serta contoh-contoh dari desentralisasi. Terima kasih. Adapun asas-asas desentralisasi, yang pertama, 1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Yang kedua, desentralisasi sebagai pelimpah kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian dan kekuasaan dan wewenang. Dan yang terakhir, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah. Adapun kelebihan dari desentralisasi, yang pertama yaitu bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga, mengembangkan banyak pemimpin. Keempat, melahirkan inovasi dan fleksibilitas. Yang kelima, komunikasi yang lebih efisien. Yang keenam, mengambil keputusan lebih cepat. Yang ketujuh, kemudahan ekspansi. Dan yang kedelapan, desentralisasi pengawasan serta kontrol yang lebih baik. Adapun kelemahan-kelemahan dari desentralisasi juga, yang pertama, kesulitan koordinasi secara keseluruhan. Kedua, tidak ideal bagi organisasi yang baru berdiri. Ketiga, menimbulkan potensi persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, kemungkinan terjadinya tumpang tindih mengambil keputusan dan tanggung jawab. Sekarang ada pula contoh-contoh dari asas desentralisasi. Yang pertama, 1. Pemerintahan pusat yang menyerahkan wewenang pemerintahan. Yang kedua, adanya pelayanan pajak kantor pajak. Yang ketiga, adanya pengaturan pola-pola pendidikan yang harus dilakukan pendidikan. Yang keempat, adanya pengaturan kontesin perikanan di suatu daerah yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Yang terakhir, dan adanya pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh DPR. Baik, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang desentralisasi yang mempunyai keunggulan, kelemahan, serta contoh-contoh dari desentralisasi. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan dari Mbak Siti Nuraini dan Mbak Lizan Zamili terkait sentralisasi dan desentralisasi. Ya, sentralisasi dan sentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontinuum. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya juga tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada azas desentralisasi saja. Oke, itu dia sedikit ulasan kami tentang sentralisasi dan desentralisasi. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa itu kampus Widuri, teman-teman bisa buka di webnya di widuri.ac.id atau di kuliahdisini.com. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi.